Assalamualaikum, hari ini aku bikin bento nasi kuning yang ekonomis. Buat yang mau tahu, ikutin videonya sampai selesai ya. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan terus segala kegiatannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu. Aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Pertama-tama aku mau bikin nasi kuningnya dulu. Nah, di sini aku arang nasi kuningnya kayak biasa. Untuk bumbunya juga ini cuma digeprek-geprek aja. Aku tambahkan juga ini daun salam sama serai, terus aku kasih lengkuas sama geprekan jahe. Nah, kalau airnya udah mendidih, ini bisa dimasukin berasnya. Sebenarnya ini mungkin lebih praktis, tapi kalau menurut aku lebih enak kalau yang bumbunya itu haluskan atau diulek gitu, kemudian juga ditumis. Biasanya kalau ibu aku masak bumbunya itu selalu dihaluskan dan ditumis. Rasanya itu menurut aku lebih gurih aja, pokoknya lebih enak. Tapi ini aku pengen yang praktis, jadi cuma aku geprek-geprek aja. Nah, ini aku juga tambahin lada, terus sama aku kasih kunyit bubuk. Ini lanjut aja diaduk-aduk, dimasak sampai mendidih dan sampai airnya menyusut. Untuk takaran airnya, nah ini juga aku tambahin setengah saset aja santan instan. Untuk berasnya ini aku pakai setengah liter, kurang lebih 370 sampai dengan 400 gram. Untuk airnya aku pakai kurang lebih 550 ml. Kalau airnya udah menyusut, ditutup dan nanti dia bakal lebih kering, kemudian dikukus. Selanjutnya aku mau bikin tempe oreknya. Nah, ini aku pakai tempe, aku beli tempenya ini kalau nggak salah 10.000, ini sepertiga bagiannya. Nah, ini dipotong kotak-kotak atau mau sesuai selera aja, mau panjang-panjang juga boleh, terus digoreng. Digoreng sampai kecoklatan, tapi jangan terlalu garing gitu. Nah, ini kalau udah kayak gini bisa diangkat dan ditiriskan dulu. Selanjutnya ini aku bikin bumbu halus, aku blender. Ini ada bawang putih sekitar 5 siung, terus bawang merahnya sekitar 8 aku pakai, sama 1 sendok teh lada, ini pakai yang bijian. Terus aku juga kasih 2 butir kemiri. Nah, ini untuk bikin tempe sama untuk bikin mie goreng. Jadi tempenya ini aku pakai bumbu halus. Tapi kalau teman-teman mau bikin tempenya itu bumbunya diiris-iris juga boleh. Ditumis aja bumbunya. Ini bumbunya aku bagi 2 ya, sampai matang. Aku juga tambahin daun salam. Kalau bumbunya udah matang, udah tanak, ini aku tambahin sama buncis. Untuk masaknya ini aku nggak pakai takaran, pokoknya ya dikira-kira aja. Jadi kalau untuk tempenya kurang lebih itu 3.000 lah, 3.000. Pokoknya itu sepertiga dari tempe yang aku beli harga 10.000. Nah, ini kalau udah ditambahin air, terus aku juga kasih saus tiram, mungkin hanya sekitar 1 sendok teh, dan kecap manis. Untuk buncisnya juga opsional aja ya, aku pengen ada sayurnya jadinya aku tambahin, tapi kalau misalnya teman-teman mau tempe aja juga nggak apa-apa. Kemudian dikasih bumbu, dikasih kaldu bubuk, gula pasir, dan garam, atau bisa dibumbuin sesuai selera aja. Kalau teman-teman nggak masak pakai gula boleh di skip, atau mungkin kalau masaknya cuma pakai garam gula aja nggak pakai kaldu juga boleh. Nah, ini untuk kecapnya juga aku tambahin. Untuk kecapnya pokoknya disesuaikan juga sama selera. Kalau udah empuk, udah matang si buncisnya, ini masukin tempe dan kemudian diaduk-aduk sampai airnya menyusut atau sampai kering. Nah, ini malah aku terlalu kering, jadi aku tambahin air lagi dan dimasak sampai matang semuanya. Untuk
menu lauknya sih sebenarnya bisa disesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau bikinnya ini kering tempe juga boleh, atau mungkin mau tempenya di bumbu cabai gitu juga boleh. Nah ini udah jadi tempe apa ya, ini tempe bumbu kecap. Selanjutnya aku mau bikin mie goreng. Ini aku pakai minyak satu bungkus ini berarti 180 gram dan aku cuma pakai setengahnya, jadi 90 gram aja. Ini dimasak sesuai dengan instruksi di kemasannya aja, kurang lebih direbus 2-3 menit. Nah ini tadi nanti ini aku agak overcook sedikit, jadi pastiin teman-teman baca aja instruksi di belakang kemasan, biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses perebusannya. Nah kalau udah selesai ini bisa dimatikan apinya, kemudian ditiriskan. Selanjutnya ini bumbu yang tadi setengah bagiannya aku tumis, yang tadi separuh udah aku bikin untuk bikin tempe kecap. Nah ini separuhnya lagi untuk bikin mie goreng. Nah ini ditumis aja. Kalau misalnya bumbunya udah matang, aku masukin sayuran. Aku pakai wortel, sama aku juga pakai sosis. Selanjutnya diaduk aja sampai si sosisnya ini agak matang. Biasanya nanti dia mengembang sedikit, kemudian si wortelnya ini menjadi layu. Untuk sayurannya juga teman-teman bisa sesuaiin aja sama selera, maunya pakai apa aja. Nggak suka wortelnya mau di skip ya boleh, pokoknya sesuaiin aja sama selera. Kalau udah setengah layu si wortelnya ini aku masukin kol sama daun bawang. Teman-teman juga bisa nambahin seledri biar lebih wangi, dan lanjut terus aja dimasak. Nah aku juga tambahkan sawi hijau biar warnanya lebih banyak gitu ya, lebih berwarna aja. Terus aku tambahkan sedikit air, dan di sini aku juga kasih bumbu garam, sedikit gula pasir dan kaldu bubuk. Ini aku kasih air supaya garam, gula dan kaldu bubuknya itu cepat larut aja sih, dan dikasihnya juga sedikit. Kemudian masukkan mie-nya. Nah ini mie-nya aku agak overcook, tapi nggak apa-apa deh, masih oke ya untuk makan sendiri. Terus diaduk aja sampai semuanya rata. Kalau teman-teman mau nambahin kecap juga boleh. Nah ini aku masukin seledri, cuman karena tempenya kan udah di bumbu kecap tuh, jadi ini mie-nya aku polosan aja kayak gini. Nah ini aku aduk-aduk, aku pakai tambahin bantuan garpu biar cepet tercampur rata. Nah kalau udah selesai diangkat, wajannya udah bersih lagi, udah aku cuci. Terus aku mau bikin telur balado. Tumis bumbunya ini aku pakai bawang merah, bawang putih sama cabai. Terus aku juga tambahin daun jeruk sama daun salam. Ini aku bikinnya sedikit ya, jadi telurnya itu cuma pakai 3 buah aja, jadi nanti permikanya itu cuma dikasih setengah. Nah kalau bumbunya udah matang, ini ditambahkan sedikit air, terus dikasih bumbu kayak gula, garam, kaldu bubuk. Per satu resep ini untuk setengah liter beras itu kurang lebih jadinya itu 6 porsi. Jadi nasinya itu kan nanti aku cetak. Nah untuk cetakan yang aku pakai itu dia bisa jadi 6. Dan makanya aku di sini masak telurnya ini cuma 3. Nah ini diaduk aja sampai airnya mendidih. Jangan lupa juga dikoreksi rasanya, kurang apa bisa ditambahkan ya. Aku juga kasih sedikit daun bawang, opsional aja, biar ada hijau-hijaunya aja sih, dan juga biar lebih wangi. Terus aku masukin telur yang udah direbus. Untuk telurnya ini aku cuma direbus tok aja, jadi nggak digoreng lagi, karena nanti kan bakal dipotong jadi 2. Aku takutnya kalau misalnya digoreng dulu, dia permukaannya itu kan biasanya jadi agak kering gitu ya. Nah untuk kemasnya ini aku kasih selada 1 lembar. Terus nasinya ini aku cetak di cetakan yang seperti di video. Cetakan apa itu ya? Cetakan Bani ya. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau udah ini aku kasih sosis. Jadi ini sosis kan bentuknya bulat tuh. Terus
aku potong dua gitu, di slice dulu, jadi kayak potong satu lembar gitu ya, tipis, terus dipotong dua lagi. Nah untuk bagian matanya itu aku pakai kedelai hitam, aku ada kedelai hitam, tapi kalau teman-teman ada nori ya, yang rumput laut itu juga bisa dipakai, itu aja pakai nori. Nah terus di bagian kakinya itu aku kasih mie goreng sama telur, dan di samping kanan kirinya ini aku kasih tempe kecapnya. Untuk tempe kecapnya ini potongannya karena kotak-kotak jadi kayaknya agak kegedean ya, tapi nggak apa-apa deh, kurang lebih seperti ini. Nah ini dia hasilnya bento nasi kuning ekonomis pakai Mika. Ini dari satu resep ini jadi 6 pieces kurang lebih seperti ini ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Thank you for watching dan wassalamualaikum.